Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Pembenaran bersama saya Pak Is. Salam hebat Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Saya harapkan bahwa itu semuanya masih dalam keadaan semangat walaupun dalam pandemi COVID-19 ini nggak akan menyurutkan semangat kita sebagai seorang pelajar. Oleh karena itu tentunya kita perlu meningkatkan kemampuan baik yang teknis maupun yang non teknis terkait dengan pembelajaran kita sehari-hari, karena pembelajarannya harus terus terpaksa dilakukan secara daring. Oleh karena itu, karena dilaksanakan secara daring, kita harus mempunyai kemampuan dalam beradaptasi dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, guru belajar hadir kali ini dengan seri semangat guru keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi ya. Sebagai ulasannya, di dalam guru belajar ini kita akan diajarkan bagaimana caranya memaksimalkan sumber-sumber atau teknologi-teknologi yang kita miliki untuk dimaksimalkan di dalam proses pembelajaran. Nah, di pembelajaran pertama itu ada Kak Adis Tesmati. Beliau akan lebih fokus membahas mengenai caranya kita untuk berpikir kritis di teknologi. Terus di pembelajaran keduanya ada Kak Edward Suhardi. Beliau ini seorang produser, seorang sutradara, dan juga pakar storytelling. Nanti akan membahas mengenai konten dan teknik penceritaan. Di pembelajaran selanjutnya ada Yufik Kavi dan Kak Bena Krista. Beliau ini adalah konsultan dan pelatih komunikasi dari VNV Communication. Jadi nanti kita akan lebih fokus belajar komunikasi dengan VNV atau Kak Yufik dan Oke teman-teman ya, untuk pembelajaran hari pertama sampai pembelajaran hari ketiga itu videonya udah saya upload. Tentunya nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video ini. Yang akan saya bahas kali ini adalah untuk pembelajaran keempat tentang komunikasi yang efektif ya dalam tahapan asinkronus. Karena yang sinkron itu kita bisa melihat rekaman webinar materi yang telah disampaikan oleh beliau berdua ini. Dan saya akan masuk ke dalam materi yang asinkronus. Langsung aja teman-teman ya. Di sini juga ada rekaman webinarnya. Ini bisa tonton terlebih dahulu terkait dengan rekaman webinarnya. Biasanya juga di situ ada beberapa kuis. Kita akan kesempatan mendapatkan hadiah pulsa. Oke teman-teman ya, langsung aja kita masuk ke dalam penilaian tengah di dalam pembelajaran keempat ini. Nah, kuis ini terdiri dari 10 butir pertanyaan. Dari setiap pertanyaan berfungsi agar Bapak Ibu mengingat kembali pembahasan dan atur tugas Anda. Baik, langsung aja kita kerjakan ya teman-teman. Kita start kuisnya. Dalam komunikasi terjadi pertukaran informasi, mata uang, barang, atau jasa. Ini jelas ya, dalam komunikasi itu jadi ada pertukaran informasi. Lanjut ya, soal yang nomor 2. Komunikasi efektif tercapai ketika A. Adanya komunikasi verbal dan non-verbal. B. Komunikasi mengenal lawan bicara. C. Pesan disampaikan dengan jelas. D. Pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Itu adalah tanda dari komunikasi kita efektif. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain. Itu juga sebagai seorang guru, apa yang kita jelaskan, apa yang kita berikan kepada peserta didik itu mampu dimengerti. Lanjut, komunikasi efektif harus terjadi dalam dua arah ya. Yang berarti A. Pemberi pesan seorang komunikator yang handal. Tidak harus juga ya. Jadi komunikasi itu nggak harus orang yang benar-benar expert di bidangnya. Yang B. Memberi pesan bicara, mendengarkan, dan mengerti lawan bicara. Nah ini yang benar ya. Jadi kita memberi pesan, kali kita juga harus mendengarkan. Hanya kita saja yang berbicara. Kalau cuma kita sebagai seorang guru yang berbicara,
Jadi komunikasi itu hanya satu arah saja. Kalau suatu saat kita yang menjelaskan, ya, kemudian di waktu yang lain siswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya, menanggapi dan lain sebagainya, kita untuk mendengarkan, kemudian setelah kita berikan penjelasan lagi mereka mengerti. Nah, itu yang disebut sebagai komunikasi yang efektif, ya. Pemberi pesan memakai metode yang tepat ini juga belum tentu, ya, belum tentu efektif. D. Memberi pesan menyampaikan komunikasi verbal dan non verbal. Jadi tak harus yang verbal dan non verbal, kita menggunakan komunikasi yang verbal saja. Jadi kalau itu efektif, tujuan mendengar lawan bicara adalah untuk dapat merespon benar, untuk memenangkan argumen. Bagaimana kita ketika berkomunikasi itu nggak saling beradu argumen siapa yang untuk mengerti lawan bicara. Jadi yang tepat adalah tujuan dari mendengar lawan bicara adalah tujuan dari mendengar orang lain berbicara adalah ya biar kita mengerti apa yang dia sampaikan, gitu ya. Yang selanjutnya, ketika Ibu Sophia bertemu dengan orang tua siswa, ia tersenyum sambil menganggukkan kepala. Ya, dia tersenyum sambil menganggukkan kepala. Kemudian komunikasi yang diberikan Ibu Sophia kepada orang tersebut merupakan jenis komunikasi yang A. Kesopanan, nonverbal, efektif atau non-verbal. Jadi komunikasi itu dibagi menjadi dua, ada yang verbal, ada yang non-verbal. Jadi kalau yang verbal itu disampaikan melalui tulisan, kalau yang non-verbal disampaikan melalui indera, ya, panca indera yang kita miliki, bisa berbentuk senyuman, bisa berbentuk gerakan tubuh. Oke, faktor utama untuk memahami lawan bicara dalam komunikasi sehingga terciptanya sebuah hubungan yang baik adalah empati itu dapat menempatkan diri kita pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung kesedihan yang mereka alami, ya. Kayak misalkan empati itu berarti menunjukkan menempatkan diri kita pada diri orang tersebut. Jadi kayak misalkan anggap aja kita berbicara, kemudian orang lain tidak mendengar, pastinya kita merasa tersinggung. Nah, empati adalah menempatkan diri kita sebagai seorang pendengar. Ya, kalau simpati ini kurang tepat karena biasanya menggambarkan perasaan belas kasih dan kasih sayang terhadap sebuah kejadian yang menimpa seseorang. Misalkan orang habis kena bencana atau habis ada keluarganya yang meninggal, itu kita memberikan simpati. Tapi kalau empati, kita bisa menempatkan diri kita pada posisi. Oke, kita lanjut. Berikut ini adalah contoh komunikasi yang efektif kecuali A. Pesan diterima, dimengerti dan dipahami sesuai maksud dari komunikator. Ini berarti kurang efektif karena komunikasinya tidak dua arah. B. Pesan yang disampaikan dipahami dan disetujui penerima, kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan. Nah, ini juga bukan komunikasi dua arah. C. Pesan diterima sebagai bentuk penghormatan kepada sang komunikator, kemudian disebarluaskan. Nah, ini kurang efektif, ya. D. Tidak ada hambatan berbagi bagi penerima pesan untuk paham dan menindaklanjuti dengan perbuatan. Nah, ini yang kecuali, ya, yang tidak efektif berarti yang C. Pesan diterima sebagai bentuk penghormatan saja, ya. Karena kita cuma respect aja, bukan. Lanjut, ya. Dalam komunikasi virtual, berikut ini yang dapat membantu terciptanya komunikasi yang efektif kecuali mengerti emosi, kebutuhan dan situasi. Oke, teknologi komunikasi yang canggih tidak harus, ya, perencanaan yang matang, penyusunan pesan yang personal. Nah, ini, ya, jadi yang namanya komunikasi itu nggak harus menggunakan teknologi yang canggih. Dalam komunikasi efektif untuk membina hubungan yang baik berdasarkan teori non-violence communication atau NVC, berikut ini pola pikir yang harus difokuskan adalah A. Menganalisa dan
menentukan tingkat kesalahan orang lain. Empat ya, fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain, melakukan kritik yang membangun, memberikan saran yang sesuai dengan keadaan lawan bicara. Yang paling penting adalah fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan kebutuhan orang. Lanjut, apa yang harus dilakukan di awal ketika ingin menyusun strategi komunikasi yang efektif di sekolah dalam konteks pembelajaran jarak jauh dan tatap muka? Penggunaan teknologi yang tepat ini juga perlu dipertimbangkan, tapi bukan hal yang utama. Alasan dan tujuan dari komunikasi tersebut, pesan yang detail dan lengkap, atau siapa lawan bicaranya ya. Yang paling awal yang harus ditentukan dalam ketika ingin menyusun strategi dalam komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh adalah alasan dan tujuan dari komunikasi tersebut. Baik, selesai ya. Sudah tulis. Nah, jadi dari 10 soal tadi kita bisa menjelaskan Nah, yang selanjutnya ada materi belajar mandiri, dimana di sini kita bisa belajar secara mandiri. Ada sebuah instruksi, bacalah materi komunikasi efektif tatap muka dan jarak jauh. Ini adalah materi yang sedikit saya baca tadi, sudah ada modulnya, dan tentunya ini juga bisa kita download ya nanti ya. Kemudian di sini juga disiapkan sebuah ini sambil kita melihat videonya terbuka. Saya lihat ada apa lagi di sini. Kemudian juga ada platform gratis HP Lab presentasi efektif. Ya, ini juga akan saya coba aja buka. Nah, sekali lagi di sini ada video, nanti ya bisa teman-teman tonton sendiri ya. Kemudian ada juga ini platform Highlight, ini mungkin salah satu produk dari HP ya. Dimana di sini ada beberapa pelatihan yang bisa kita ikuti. Ya, terus saya mau balik lagi ke yang tadi. Oke. Kita lanjut ke halaman yang selanjutnya. Selanjutnya juga ada latihan mandiri pelajaran keempat, praktik membuat sapaan pembukaan kelas yang menarik dan efektif. Jadi ini latihannya itu bersifat pilihan, tidak dikumpulkan. Kemudian tujuannya adalah agar kita punya pengalaman praktik terkait dengan komunikasi dan dirancang untuk membantu Anda mengikuti metode yang terus tugas. Buatlah sebuah konten video yang berisi ucapan sapaan terbuka pelajaran bagi murid-murid Anda di kelas ini. Tentunya video harus berisikan pesan yang lengkap dan hangat sesuai dengan materi komunikasi yang efektif yang telah diajarkan. Coba untuk menyapa dengan suara yang ramah dan bahasa tubuh yang baik. Ingat, pose tubuh, gerakan tangan, dan ekspresi wajah ceria. Menggunakan kalimat yang membuat murid-murid tertarik. Jika ada instruksi, gunakan kalimat yang jelas, efektif, sehingga murid-murid mengerti dan akan ekspektasi dari kelas yang akan mereka ikuti. Maksudnya 3-5 menit. Kemudian tidak perlu teknis video yang rumit. Kemudian setelah jadi, unggah ke sosial media masing-masing mengatakan belajar semangat. Ini adalah contohnya yang diupload ke Instagram. Jadi sekali lagi untuk tugas atau latihan ini itu bersifat pilihan. Sepertinya menurut saya teman-teman juga membutuhkan itu yang tidak dikumpulkan kita. Ini adalah penelitian ini akan saya bahas saja di video saya yang selanjutnya biar terlalu panjang. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa sekali lagi untuk di subscribe channel ini, nyalakan loncengnya biar ketinggalan video-video terbaru dari channel Pembicaraan, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di share biar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Terima kasih telah